Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat and welcome back to Selaraskan Jiwa bareng aku, Ivani. Hari ini aku bakal bahas buku lagi. Buku yang akan aku bahas adalah Karma. Nah, buku ini adalah karangan Sadhguru. Oke, jadi teman-teman pasti udah sering dengar tentang karma, tapi setiap orang punya definisinya terhadap kata karma. Ada yang berpikir karma itu sebagai hukuman atau sebab atau akibat dari sebuah perbuatan. Tapi gimana sih sebenarnya konsep karma ini menurut seorang yogi, Sadhguru. Sadhguru sendiri ini dia juga punya channel YouTube, kamu juga bisa lihat, dia adalah seorang spiritual dari India yang kalau aku dengar ini bagus juga ya ajaran-ajarannya. Oke, jadi kita langsung aja bahas isi bukunya. Nah, apa itu karma? So guys, menurut Sadhguru, karma itu bukan hukuman, bukan takdir, juga bukan balasan atau perbuatan baik atau buruk. Sadhguru menggambarkan karma sebagai semacam memori universal. Jadi ini kayak sistem penyimpanan data di dalam diri kita yang mencatat semua pengalaman, pikiran, tindakan, dan emosi kita. Memori ini nggak cuma ada di dalam pikiran, tapi juga di tubuh, emosi, dan energi kita. Misalnya kalau kita sering marah-marah, tubuh kita bakal mengingat pola itu. Bahkan di situasi yang nggak terlalu penting, itu salah satu cara karma bekerja, yaitu membentuk pola yang berulang. Tapi ada kabar baiknya guys, karma bukan sesuatu yang terjadi pada kita. Karma itu lebih kayak alat yang sebenarnya bisa kita kelola. Kita nggak harus jadi korban pola lama, karena kita punya kuasa buat menciptakan pola baru. Sadhguru menjelaskan kalau karma bekerja lewat 4 dimensi utama dalam diri kita, yaitu tubuh, pikiran, emosi, dan energi. Yang pertama adalah tubuh. Karma fisik ini misalnya adalah kebiasaan makan. Kalau kita sering makan makanan tertentu, tubuh kita nih mengingat dan jadi craving. Sama juga dengan postur tubuh atau cara kita bergerak, semuanya membawa jejak karma. Contoh lain lagi, kalau kita pernah cedera, tubuh kita mungkin akan menyimpan trauma fisik, meskipun luka itu udah sembuh. Pola ini bisa mempengaruhi cara kita bergerak, bahkan sampai bertahun-tahun setelahnya. Teman-teman pasti juga pernah merasakan hal seperti itu kan? Jadi itulah karma ya, memorinya. Yang kedua adalah pikiran. Karma mental terjadi kalau kita terus mengulang pola pikir tertentu. Misalnya kalau kita sering mikir, aku ini nggak cukup baik. Pola itu akan semakin kuat. Lama-lama pikiran ini menjadi kebiasaan dan kita mulai ngelihat dunia melalui filter itu. Yang ketiga adalah emosi. Emosi juga jadi saluran karma yang super kuat. Kalau kita sering ngerasa marah atau kecewa, pola emosi itu akan menjadi bagian dari diri kita. Ini bikin kita lebih gampang terpicu emosi yang sama, bahkan dalam situasi kecil. Yang keempat adalah energi. Dimensi ini yang paling halus, tapi juga paling penting. Energi kita tuh kayak frekuensi yang kita pancarkan ke dunia. Kalau energi kita ini positif, kita akan bakal menarik pengalaman yang positif. Tapi kalau energi kita negatif, pengalaman yang kita dapat juga cenderung negatif. Sadhguru bilang dalam bukunya ini, banyak orang salah paham soal karma. Mereka mikir kalau hal buruk terjadi, itu berarti karma buruk. Tapi kenyataannya, karma itu sebenarnya netral. Gak ada yang namanya karma baik atau karma buruk. Karma cuma menciptakan pola sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita sadar sama pola itu, kita bisa mengelolanya. Misalnya nih, kalau kita sering merasa nggak percaya diri, itu karena pola karma kita cenderung bikin kita fokus pada kekurangan. Tapi kalau kita sadar, kita bisa memulai mengubah cara kita berpikir. Sekarang kita bahas soal identitas. Ini nih yang bikin pola karma makin kuat. Identitas itu gimana kita ngelihat diri kita sendiri. Kalau kita menganggap diri kita sebagai orang yang gagal, ya kita cenderung menarik pengalaman yang memperkuat pandangan itu. Sama juga kalau kita bilang, aku ini seorang yang gak beruntung.
dunia akan terasa makin kayak ngedukung klaim itu. Tetapi tenang, identitas itu juga pilihan. Kita bisa memilih buat mulai ngelihat diri kita sebagai orang yang kuat, kreatif, atau apapun yang kita mau. Ini butuh latihan sih emang ya. Tapi Sadhguru bilang kesadaran adalah kuncinya. Nah, gimana caranya kita memutus karma lama? Sadhguru ngasih beberapa langkah yang bisa kita coba. Yang pertama adalah latihan kesadaran. Jadi lebih sadar sama pikiran, tindakan, dan emosi kita. Jangan hidup autopilot. Kalau ada sesuatu yang memicu emosi negatif, coba berhenti sebentar dan pikir, kenapa sih aku bereaksi seperti itu? Yang kedua adalah meditasi dan yoga. Meditasi dan yoga adalah cara buat menyelaraskan tubuh, pikiran, dan energi kita. Ini membantu kita menciptakan ruang dan pola baru. Yang ketiga adalah ubah perspektif. Lihat setiap tantangan sebagai peluang. Misalnya kalau kita gagal, jangan lihat itu sebagai akhir. Anggap itu sebagai pelajaran buat berkembang. Yang keempat adalah olahraga pikiran. Coba deh lakukan sesuatu yang beda dari kebiasaan kita. Misalnya kalau biasanya kita langsung marah saat ada masalah, coba kali ini respon dengan tenang. Ini cara efektif buat mecahin pola karma lama. Sadhguru bilang, karma itu guru terbaik kita. Setiap pengalaman, baik itu yang baik dan yang buruk, adalah pengalaman dan peluang buat belajar. Misalnya kalau kita terus-terusan menghadapi masalah yang sama, ini adalah cara karma menyuruh kita buat melihat sesuatu yang belum kita pahami. Tujuan akhir dari memahami karma adalah kebebasan yang sejati. Ketika kita bisa melampaui pola karma, kita jadi lebih bebas buat bertindak berdasarkan kesadaran, bukan kebiasaan lama. So guys, dari buku ini aku belajar bahwa hidup kita tuh sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Karma bukan hukuman, bukan takdir, tapi alat buat belajar dan bertumbuh. Setiap momen adalah peluang buat bikin pola baru. Jadi apa yang mau kalian ubah hari ini? Kalau kalian suka video-video seperti ini, jangan lupa kasih like, komen, dan share ya. Dan pastinya subscribe buat dapat konten seru lainnya. Thank you banget yang udah lihat video aku sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Selaraskan Jiwa bareng aku, Ivani Chandra. Bye!